Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min al-niyati wajal al-niyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, dan juga segenap aparat pemerintahan baik sipil maupun militer, terkhusus kepada segenap perangkat desa baik itu Pak RT, Pak RW, Pak Kuwu, Pak Lurah, Bapak Kepala Desa, dan juga segenap staf jajarannya, dan juga segenap kepada orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada keluarga besar daripada Bapak Midi dan Ibu Tasih, dan juga keluarga besar daripada Bapak Sahudi dan juga Ibu Ceswi, yang pada malam hari ini kita berkumpul dalam acara tasyakuran binikmah sekaligus mendoakan kepada akhina Kang Dedi Misyadi yang insya Allah besok jam 8 pagi kurang lebih akan melangsungkan akad nikah dengan seorang ikhwah, seorang akhwat, seorang perempuan yang bernama Ukhtina Ais Aminah, yang mudah-mudahan dengan adanya acara ini, tasyakuran ini, di esok hari Allah berikan kelancaran kepada beliau, Allah berikan kemudahan kepada beliau, dan mudah-mudahan pernikahan ini menjadi wasilah perantara beliau mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan kepada beliau kelak keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Allah berikan kepada beliau rizki yang halal penuh dengan berkah, dan pernikahan ini menjadi sebab beliau makin dekat kepada Allah dan Rasulnya, dan makin istiqomah hadir majelis taklim, insyaallah. Amin amin ya rabbal. Dan juga pada kesempatan kali ini kalau tidak salah acaranya sekaligus dua ya, acara walimatul khitan daripada akhina Muhammad Labib Mugni Qalbi bin Muhammad Imam Mahdi yang kurang lebih seminggu yang lalu ya sudah dihitan
Dan mudah-mudahan dengan adanya acara tasyakuran binikmah walimatul khitan ini, mudah-mudahan menjadi sebab beliau dipilih oleh Allah menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang kelak bisa membawa cahaya di desa ini, terkhusus bisa menjadikan sebab desa ini selalu menjadi desa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini acaranya dua, jadi harus dua yang dibahas. Nggak mungkin saya bahas cuma acara nikah. Harus setengah-setengah ya. Takut tidak adil. Karena kalau sholat Jumat itu kita selalu diingatkan, innallaha ya'murukum bil adli. Allah memerintahkan kalian untuk adil. Jadi adil ini jangan selalu dibahas dalam poligami terus. Ini maaf nih kok saya bahas poligami nih. Suami nggak boleh poligami, harus adil. Iya. Adil itu bukan hanya poligami, tapi di setiap keadaan pun kita diperintahkan untuk adil. Adil itu apa sih? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Lawannya itu dolim. Kalau dolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh, ini sering terjadi. Saya ambil contoh yang real, yang sering terjadi, dan ini sering terjadi karena faktor kurangnya belajar ilmu agama, kurangnya hadir majelis taklim. Sehingga kalau kita belajar ilmu agama itu, kita antar insya Allah sedikit demi sedikit bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, semuanya. Ini ada bentuk kedoliman, menempatkan bukan pada tempatnya, tapi kita merasa benar. Ini ada, dan ini sering terjadi di majelis taklim. Nggak jauh-jauh di majelis taklim. Apa itu? Waktu majelis taklim kadang-kadang bawa tasbih sambil berzikir. Hadir majelis ini bawa tasbih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau kadang bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bersalawat, berzikir bagus, waktunya kapan saja boleh. Bahkan perempuan, ibu-ibu yang haid itu untuk berzikir, bersalawat boleh, untuk naon-naon, tidak ada masalah. Tapi karena posisi penempatannya tidak tepat, akhirnya itu bisa bermasalah. Saya katakan seperti ini karena dulu di Hadramut sana ada namanya Habib Hasan bin Abdullah Asyatiri. Beliau ini adalah kakak Habib Salim Asyatiri. Banyak orang Indonesia, bahkan Al-Fagir kalau tidak salah ini, di Kuningan pun ada beberapa kiai-kiai yang belajarnya itu ke pondoknya beliau, Habib Salim Asyatiri. Yang Al-Fagir tahu ini karena saya tinggal baru di Kuningan, baru setahunan nih, setahun setengah. Saya tahu kalau di Kuningan ini ada almarhum Kiai Koko yang kemarin mungkin 10 harian lalu ya meninggal. Beliau punya anak namanya Ustadz Mustafa Bisri kalau tidak salah. Itu alumni Habib Salim Asyatiri. Habib Salim ini dijuluki Sultanul Ilim di zamannya, rajanya ilmu. Saking alimnya beliau luar biasa. Bahkan tidak sedikit, banyak orang Indonesia itu yang setelah belajar di Indonesia melanjutkan studi belajar ilmu agamanya ke pondok beliau, Ribatus Syatiri. Tidak sedikit, banyak. Dan beliau ini punya kakak namanya Habib Hasan Asyatiri. Habib Hasan ini pernah di majelis taklim kayak gini. Beliau sedang mengajar, tiba-tiba ada jamaahnya fokus melihat. Beliau ngajar melihat, bukan tidak melihat. Tapi di tangannya megang tasbih. Tidak tahu berzikir, tidak tahu bersalat, pokoknya megang tasbih. Mendengarkan, melihat, cuma dia juga bertasbih. Setelah itu akhirnya beliau, Habib Hasan ini mengatakan, Allah menciptakan dalam diri manusia itu hatinya cuma satu, dan satu hati tidak bisa dibelah menjadi dua, kata beliau. Allah ciptakan di antara kita manusia ini satu hati, dan hati ini tidak bisa dibelah menjadi dua. Beliau lanjutkan, kalau sedang belajar ilmu agama, fokus mendengarkan, fokus mencatat, tidak usah berzikir, tidak usah bersolawat. Tapi tatkala engkau lagi dalam keadaan di majelis zikir, maka berzikir, tidak usah membaca kitab. Ini adil namanya. Dan ini maaf kadang-kadang sering terjadi.
Makanya orang belajar ilmu agama itu penting, tapi akhlak adab jauh lebih penting daripada ilmu agama. Makanya kan heran kita pernah mendengar atau melihat, menyaksikan ada orang mondok di pesantren puluhan tahun, bahkan sampai ke luar negeri sekaligus, pulang ke Indonesia punya ilmu tapi tidak berakhlak. Sama guru yang dulu ngajari dia Iqra, salaman aja dia segan. Sama guru yang dulu ngajari dia alibata, mencium tangannya nggak mau. Kenapa? Saya lebih alim. Guru saya nggak pernah mondok tahunan, saya mondok tahunan. Guru saya nggak pernah ke luar negeri, tapi saya ke luar negeri. Ini orang punya ilmu tapi nggak punya akhlak dan adab. Makanya jangan heran Pak Bu, ada orang nggak pernah mondok di pesantren tapi ucapannya lebih didengar daripada orang yang pernah mondok di pesantren. Kenapa? Karena orang yang tidak mondok di pesantren punya akhlak, punya adab. Tapi orang yang pernah mondok nggak punya akhlak tidak akan dipandang mereka di masyarakat, walaupun dia punya titel sehebat apapun. Oleh karenanya kita punya Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya sering diceritakan, saya mondok di Jawa Timur Pak Bu, Bangil Pasuruan. Ada pondok di sana, desanya namanya Raci. Nama pondoknya Darul Lughah wa Dakwah. Tempat Habib Gures dulu mondok, Buya Yahya dulu mondok. Banyak yang alumni-alumni di sana. Itu pendirinya namanya Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharud. Beliau ini pernah mengutus seorang santri yang belajar ke luar negeri, diizinkan. Setelah pulang ke pesantren, setelah mondok 4-5 tahun di luar negeri, ketemu ustadznya nggak mau salaman. Salamannya cuma gini nih. Awas nih, ada orang kalau salaman gini nih. Ini salah, kenapa mau garuk-garuk? Salaman tuh yang benar, salaman tuh ketemu. Jadi tangan dengan tangan tuh ketemu. Ada orang salaman tuh gini. Apa alergi apa? Apa ada lemnya tangannya, takut nemplek gitu. Salaman tuh yang benar. Kecuali sama perempuan yang bukan mahramnya, itu nggak boleh salaman, hatta dikit juga nggak boleh itu. Akhirnya setelah beliau ke pesantren ini, santri yang pernah belajar ke luar negeri, salaman sama ustaznya gini. Dulu sebelum berangkat ke luar negeri, salam bolak-balik. Setelah dari luar negeri, punya titel, punya LC atau apa gitu, salamnya gini. Akhirnya diketahui oleh Abu Habib Hasan Baharud, beliau katakan, kalau aku tahu kamu pulang bakal seperti ini, aku tidak akan izinkan kamu berangkat ke luar negeri. Kenapa? Belajar ke luar negeri harus makin baik ilmunya, makin baik akhlaknya, bukan malah makin sombong dengan titel yang dibawa. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walimatul khitan ini adalah salah satu ajarannya Nabi Muhammad SAW yang harus diterapkan sunnahnya itu semenjak kecil, ya. Jadi khitan boleh buka kitab fikih manapun, hadis-hadis manapun, dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibn Abi Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi, buka kitab hadis-hadis tersebut, semuanya menjelaskan khitan itu disunahkan waktu bayi usia 7 hari. Uangnya kayak apa, kena listrik. Sunnahnya itu bayi yang baru lahir dihitan, disunat di usia 7 hari. Kalau nggak bisa 7 hari, kelipatannya 14, 21, 28, 35, seterusnya. Saya punya anak nih Pak Bu, sekarang saya punya anak baru 4. Saya nikah baru 5 tahun, punya anak baru 4. Target 17, doakan. Tapi istrinya satu aja, nggak usah 2, nggak usah 3, nggak usah bercabang. Kalau emang bercabang sudah sendiri-sendiri aja. Sampai mana lagi itu, lupa nih gara-gara cabang-cabangnya. 7 hari. Saya punya anak 4, semuanya disunat 7 hari. Kecuali anak saya yang pertama, itu di hari ke-14. Karena mau disunat di hari ke-7 telat, ternyata sudah tutup. Sehingga di hari 14. Yang lainnya saya punya anak pertama perempuan, 2, 3 laki-laki, ke-4 baru lahir kemarin. Sekarang usia 2 bulan lebih, itu sama 7 hari kita hitan. Kenapa? Karena kalau sudah Nabi yang menyampaikan, itu pasti yang terbaik, the best of the best. Tidak mungkin Nabi menyampaikan sesuatu ada yang lebih baik lagi, mustahil bin mustahil. Kenapa? La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun
Iya, Nabi Muhammad tuh nggak pernah Pak Bu berbicara hawa nafsu, kepentingan pribadi, bohong. Enggak, yang diucapkan Nabi langsung bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang mengikuti Nabi, pasti orang itu akan jadi mulia di dunia sampai di akhirat. Kenapa seorang ulama dimuliakan luar biasa? Karena ulama manusia yang paling mirip dengan Nabi Muhammad. Ulama orang yang paling banyak mengikuti Nabi Muhammad, sehingga dia dimuliakan dimanapun dia berada. Tapi kalau ada seorang walaupun namanya dia ulama tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka dia tidak akan dimuliakan dimanapun dia berada. Oleh karenanya yang punya anak yang sudah telanjur, ya nggak usah nyesel. Yang ntar bakal punya anak lagi, usahakan di usia ke-7 hari itu anaknya sudah mulai dihitan. Kemarin saya sudah bahas di kemarin di mana itu? Di Pahing, sehingga saya nggak akan bahas panjang lebar itu lagi. Beb di sini bahas dong. Ntar tunggu pada episode yang akan datang. Saya kalau ngisi acara tuh saya usahakan harus agak beda-beda gitu. Cuma terkadang bingung juga. Mau bahas itu lagi tapi orangnya kayaknya hampir sama yang kemarin gitu. Saya punya temen kalau ceramah ngisi acara maulid itu judulnya satu, tapi dibawa kemana-mana. Kenapa? Saya tanya kenapa nggak buat judul baru? Nggak usah Bet, toh orangnya beda-beda. Subhanallah, pas ngisi di satu tempat pindah ke tempat yang lain orangnya sama, materinya disiapkan sama. Oh iya, bingung sudah ya. Sehingga saya pribadi kalau ngobrol sama teman-teman, kalau mau ceramah, contoh ngisi acara maulid itu siapkan judul minimal 5 atau 7 buat biar kita nggak males nulis gitu lah. Kadang-kadang kita nih satu judul maulid satu dibawa muter kemana-mana. Makanya saya pribadi setiap kajian saya live kan, di antara faedahnya biar saya berusaha untuk beda dari segi judul sama kajian. Kenapa? Karena kita agar selalu mau belajar. Kalau kita cuma mengandalkan satu, maka kita tidak akan maju. Nah sehingga kenapa kok kita diperintahkan oleh Nabi di usia 7 hari itu untuk dihitan? Banyak hikmahnya. Di antaranya yang ingin Al-Fakir tekankan pada malam hari ini, agar apa? Agar anak kita semenjak kecil ini dia dikenalkan dengan syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tugasnya para orang tua. Orang tua itu kalau ingin mendapat anak yang soleh dan soleh, semenjak kecil perhatikan pendidikannya. Jangan nunggu sudah SD, SMP, SMA susah. Makanya para ulama mengatakan mendidik anak di masa kecil itu gampang, seperti menulis di atas batu, jelas kelihatan, gampang. Tapi kalau mendidik anak, kalau sudah dewasa, sudah besar, sudah kenal HP, game online, sudah jadi pemburu wifi gratis, sudah kenal yang gitu-gitu, kata para ulama, maka didik mereka seperti menulis di atas air, susah. Makanya Pak Bu, jangan seenaknya sekarang anak dibiarkan. Baru saya pernah Pak Bu, ini nyata, saya ketemu anak usia 2 tahun bisa main laptop. 2 tahun masih pakai pampers, bisa main laptop. Saya sampai sekarang pun nggak bisa laptop. 2 tahun bisa main laptop. Saya ketemu anak usia 5 tahun baru masuk PAUD, belum masuk TK, belum masuk TK, baru PAUD, punya status Facebook, punya Facebook. Yang ibu-ibu tua saya tanya Facebook juga apa? Tahu Facebook? Lontong campur sayur. 5 tahun bayangkan punya Facebook. Yang saya heran tuh bukan si anak, tapi apa? Orang tuanya yang luar biasa ini. Anak 5 tahun dikasih Facebook, HP-nya bagus. Mungkin HP bapak-bapak ini kalah. Kalau HP bapak-bapak foto hitam ya hitam. Kalau HP-nya anak-anak sekarang, foto hitam bisa jadi merah, blue, kuning, hijau, pelangi-pelangi. Sehingga kecolongannya orang tua di akhir zaman ini karena dia menyayangi anaknya dengan cara yang salah. Ini yang terjadi di zaman kita sekarang. Sayang, cinta, pengen nyenangin anaknya sehingga apapun yang diminta dikasih. Hati-hati Pak Bu, tunggu pada saatnya. Sampai si anak sudah susah untuk diingatkan,
diambil HP-nya nggak terima, Anda akan diperangi sama si anak, walaupun Anda orang tuanya. Beberapa tahun yang lalu sudah sempat viral rame. Seorang anak rela membunuh orang tuanya gara-gara apa? Gara-gara HP-nya diambil. Ada yang sampai anaknya itu apa itu bahasanya? Matanya tuh apa? Pokoknya sudah sampai rusak, banyak gitu. Makanya Pak Bu, kalau kita mau mencintai anak, cintailah dengan benar. Jangan cintai dengan hawa nafsu. Anak minta apa dikasih, minta ini dikasih, enggak. Makanya saya mengajak, dengan adanya acara Tasyakuran Hitan ini, ayo kita didik anak-anak kita semenjak dini. Biasakan anak itu semenjak kecil dibawa ke tempat-tempat yang baik, ke masjid, ke musola, ke majelis taklim. Ini kadang-kadang yang sangat aneh, kadang-kadang kita cuma memerintahkan anak ke masjid, ke musola, tapi orang tuanya nggak datang. Nyuruh anak ke majelis taklim, tapi orang tuanya nggak datang. Makanya maaf ini, ada beberapa masjid musola yang saya tahu sendiri, mereka buat aturan. Di tempat kami anak kecil nggak boleh ke masjid, nggak boleh ke musola, nggak boleh ke majelis taklim. Wah, kenceng ini. Saya tanya kenapa, Pak, kok kenceng kayak gini? Iya Beb, anak kecil setiap ke tempat kami nggak pernah sholat, tawaf dia. Bisa baca labbaik Allahumma labbaik. Enggak Beb, bukan labbaik Allahumma labbaik, ya ribut aja. Sehingga kita yang sholat ini nggak bakal khusyuk dengan itu semuanya. Wong kita mau khusyuk aja susah, apalagi diganggu dengan anak-anak kecil yang seperti ini. Nah ini PR yang perlu saya garis bawahi. Wahai para orang tua, wahai DKM Masjid Musola, ulama kita sudah pernah mengingatkan, kalau anak-anak kecil kita semenjak kecil tidak pernah kenal masjid, tidak pernah kenal musola, mainnya bukan di area itu, artinya jarang menuju masjid musola, maka tunggulah kehancuran di mana mereka sudah menjadi anak muda. Artinya apa? Mereka nggak di masjid, nggak di musola, di mana? Ya di luar. Makanya saya pribadi itu kadang-kadang apa? Saya kadang-kadang suka bingung. Sepengetahuan saya, setiap masjid atau musola itu pasti ada strukturnya, ada organisasinya. Kenapa kalau ada anak kecil yang ribut kok tidak diingatkan, kok tidak ditegur, bahkan terkadang dibiarkan? Coba kalau DKM itu atur tugas. Ada DKM yang dia itu sholatnya itu entar setelah imam selesai, jadi dia jaga. Kayak saya tadi saja, saya sholat maghrib itu, wah itu luar biasa, ramenya itu musola luar biasa. Yang saya heran tuh DKM-nya mana? Kalau sudah tahu di tempatnya sudah banyak anak kecil, kita sebagai DKM yang kebagian amanah tanggung jawab, sholatnya ntar dulu. Lalu bagaimana? Rapikan dulu mereka. Sekali kita ingatkan, 2 kali, saya yakin 3-5 kali selesai mereka. Ke masjid nggak bakal ribut. Saya juga pernah jadi pengurus waktu saya di pesantren, memegang anak-anak kecil. Saya di Al-Bahjah di Bu Yahya, megang waktu itu menjadi, diminta sama istri Bu Yahya jadi ketua madrasah. Saya megang anak-anak kecil. Tapi saya perhatikan kenapa kok mereka nurut sama saya. Kenapa? Saya selalu standby sebelum mereka masuk. Sehingga waktu mereka ribut saya datangi. Terus saya rutin seperti itu. Kurang lebih cuma seminggu sudah nggak ada ribut-ribut lagi. Ribut di luar, sudah masuk ke madrasahnya semuanya diam. Makanya coba para DKM dirumuskan ini bagaimana, karena anak kecil itu nggak mungkin tidak ribut Pak Bu, mau diapain aja ribut. Saya punya anak nih, tadi maghrib saya bawa dua-duanya. Saya sudah ingatkan anak saya yang pertama, yang saya bawa itu yang kedua usia 3 tahun, yang kedua 2 tahun, belum bisa, ya namanya masih usaha gitu nggak paham diomongin. Tapi saya berusaha, sholat bareng sama saya taruh di depan. Kemudian setelah selesai, saya tarik anak saya ke depan. Kemudian tinggal bagaimana saat ini DKM ini berusaha untuk bagaimana anak-anak kecil kita setiap ke masjid musola itu tidak ribut. Bagaimana diatur? Ada bagian jaga, sehingga ntar ada 1-2 orang sholatnya ntar belakangnya. Sehingga ntar waktu orang-orang takbir pasti anak kecil itu ribut, muter. Coba 1-2 orang ini DKM ini ngingetin. Saya yakin seminggu selesai, beres. Mereka lama-lama mau sholat. Jadi waktu orang sholat ini ribut, dirapikan, suruh sholat, dijagain. Saya yakin seminggu 2 minggu udah beres semuanya.
Makanya kalau DKM-nya punya rasa amanah, tanggung jawab di hadapan Allah, saya yakin gak ada anak kecil ribut. Anak kecil ribut memang itu karakternya anak kecil. Ulama kita mengatakan kalau ada anak kecil yang di masa kecilnya dia tidak seperti anak kecil lainnya, artinya jadi anak kecil yang soleh, itu calon di masa besarnya dia akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Coba lihat Syekh Abdul Qadir Jalani, buka manaqib cerita beliau. Bagaimana beliau diberi amanah sama ibunya, nggak bohong, harus jujur. Singkat cerita ditemuin perampok, ditanya punya uang nggak, punya, diberikan uangnya, jujur. Buka manaqib Habib Ali Habsyi, pengarang Maulid Simtudur, buka. Ternyata mereka ini di masa kecilnya sudah kelihatan sangat luar biasa. Kita punya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana di usia beliau itu, di usia 4 tahun waktu beliau pertama kali dibelah dadanya. Tidak seperti anak kecil yang lainnya. Sehingga kita sebagai orang tua, kalau kita menginginkan anak kita jadi soleh dan soleha, berbakti, bahkan menjadi seorang ulama, bermanfaat di kemudian hari, perhatikan masa kecilnya mulai saat ini. Saya punya anak, Bu. Ini saya cerita pribadi saya saja, nggak usah jauh-jauh. Saya punya anak 3 itu, saya punya anak 4, yang keempat masih kecil. Saya punya anak itu kalau keluar, kebetulan di rumah saya ada yang khidmah, artinya bantu-bantu pekerjaan rumah, bantu istri saya. Itu setiap anak saya keluar, saya selalu katakan sama istri saya katakan sama perempuan yang khidmah di rumah saya, kalau anak saya keluar wajib ditemani, kegiatan di rumah tinggalkan semua. Itu saya sudah berusaha mengingatkan, dan setiap anak saya keluar diikuti. Tetap saja Pak Bu, saya kecolongan. Anak perempuan saya kadang-kadang yang pertama nih pulang ke rumah ada bahasa yang aneh-aneh. Itu saya sudah berusaha. Di rumah saya Pak Bu, itu saya baru beli TV kemarin, berapa bulan yang lalu saya baru beli TV. Itu karena apa? Saya larang anak saya megang HP. Akhirnya untuk menyikapinya saya beli TV. Tapi TV-nya bukan TV yang aneh-aneh, TV yang pakai apa itu? Bukan. Iya parabola, cuma bukan parabola Pak. Yang ada Dalwa TV, Bahja TV apa? Satelit, TV satelit. Jadi di dalam TV-nya itu cuma 5 channel. Lihatnya itu saja. Karena kesini-sini namanya anak kecil nggak suka ceramah, masih belum paham. Akhirnya saya download istilah YouTube Kids. Jadi YouTube khusus buat anak kecil. Itu aja masih kecolongan. Apalagi kita yang saat ini hidup di akhir zaman, membiarkan anak kita main nggak tahu sama siapa. Saya kadang-kadang bingung Pak Bu. Ini orang tua anaknya itu dijadikan bonus atau amanah? Kadang anak-anak itu main habis maghrib dibiarkan, nggak tahu main sama siapa. Bahkan yang saya lebih khawatir, ada orang tua membiarkan anaknya, rumahnya di pinggir jalan, anaknya nggak pernah dijaga. Kenapa Pak Bu anaknya nggak pernah dijaga? Tawakaltu ala Allah, saya bertawakal kepada Allah. Kalau anaknya keserempet aja baru ngamuk-ngamuk. Walaupun kita ustadz, kiai, ulama, jaga kita punya anak. Ini ada cerita nyata. Ada suami istri ini, ustadz, ustadzah, dua-duanya hafal Quran 30 juz. Bukan hafal juz 30 juz yang dihafal. Akhirnya ada seorang jamaahnya bilang, Ustadz kenapa anaknya tidak pernah dimasukkan ke pondok pesantren? Apa jawab si ustadz yang hafal 30 juz sama istrinya ini? Saya mampu mendidik anak saya sendiri. Saya mampu. Allah buktikan bagaimana zaman pada saat itu, lingkungan pertemanan, anaknya kebetulan sekolah istri di luar. Allah buktikan sama ini ustadz yang hafal 30 juz. Si ustadz lagi ke pasar mau belanja, tiba-tiba anaknya yang harusnya saat itu di sekolah, tiba-tiba si anak nggak sekolah, kumpul sama teman-temannya. Si ustadz ngeliat anaknya di sana, dikejar. Si anak lari, cuma ketangguhan ditangkap. Setelah dilihat HP-nya, tontonan yang tidak pantas. Si ustadz itu langsung berkata, demi Allah ya Allah, saya bersumpah, saya walaupun ustadz, saya walaupun hafal 30 juz, saya tidak mampu mendidik anak saya sendiri. Tidak lama anaknya dimasukkan ke pondok pesantren. Itu ustadz Bu, itu hafal 30 juz Pak. Apalagi orang-orang yang kayak kita ini, yang kadang-kadang kita nggak mau jaga, nggak mau didik. Makanya saya ingatkan Pak Bu, dalam acara ini, yuk mulai saat ini jaga anak-anak kita. Semenjak kecil tanamkan kebaikan.
Semenjak kecil biasakan datang ke majelis taklim, dijaga. Jangan anaknya dibawa ke majelis taklim, bapak ibunya khusyuk. Anaknya akhirnya sudah loncat di atas tiang listrik gitu. Ada orang tua yang gitu. Sehingga bagaimana kalau kita bawa anak, anaknya dijaga. Ini ada pesan resep, Bu. Ini disebutkan di kitab Ta'limut Ta'lim. Saya lupa nama imamnya. Tapi dalam keterangan yang lain saya pernah mendengar ini adalah Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Itu dikatakan, saya ini menjadi ulama, menjadi orang luar biasa seperti saat ini, itu resepnya bukan karena saya pinter waktu mondoknya, cerdas, paham pelajaran, sering mengulangi pelajaran, bukan. Tapi dulu semenjak kecil ayah saya, orang tua saya semenjak saya kecil selalu dibawa ke majelis taklim. Selalu dibawa ke majelis taklim. Di majelis taklim ayah saya berdoa, ya Allah, jadikan anak saya Ghazali seperti ulama tersebut. Setelah selesai, saya dibawa ke ulama tersebut, dimintakan doa. Oleh karena sebab pertolongan wasilah ayah saya, sehingga saya menjadi ulama seperti saat ini. Maka Bapak yang pengen anaknya menjadi ulama, menjadi anak soleh yang berbakti, setiap ada majelis taklim tolong dibawa. Setelah itu berdoalah kita di dalam majelis taklim tersebut, minta kepada Allah agar anak kita jadi anak-anak yang soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada kita, yang kelak bakal menjadikan syafaat kita di akhirat, dan mudah-mudahan kita akan berkumpul dengan anak-anak kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah pernikahan. Seorang perampok, seorang perempuan si penjual diri, kalau dia menikah pasti pingin rumah tangganya itu sakinah mawaddah warahmah. Tolong kalau bisa jangan disingkat samawa. Mudah-mudahan saya doakan samawa. Apa samawa? Naon dong? Ya kita nggak tahu malaikat faham atau enggak. Ya intinya itu kurang baik. Jangan suka disingkat-singkat. Salam disingkat ASWRWB. Ajaran dari mana itu? Salam ASS WRWB. Salawat SAW. Kalau Allah Subhanahu wa taala SWT. Ajaran dari mana itu? Nabi kita Muhammad SAW mengatakan salam yang paling pendek itu adalah Assalamualaikum. Sehingga kalau ditanya kalau ASWRBB salam, ya bukan itu. Apa sih repotnya harus Assalamualaikum? Kalau boleh pakai voice, Assalamualaikum. Kirim suara. Nah sehingga kalau bisa, kalau kita mendoakan itu, saya doakan mudah-mudahan keluarga kamu sakinah mawaddah warahmah. Enak. Dan kandungannya jelas sakinah, ketenangan, mawaddah, cinta, rahmah, kasih sayang. Saya doakan mudah rumah tangga kamu samawa. Apa samawa? Ya, jadi tolonglah mulai saat ini gak usah pakai samawa lagi ya. Sakinah mawaddah warahmah. Apa repotnya sih? Nama kita aja disingkat-singkat aja nggak seneng, nggak enak, dan itu memang nggak boleh. Tolong kalau manggil nama orang juga jangan disingkat-singkat. Nama novel dipanggil pel, nopel, pel. Kain pel. Tolong biasakan ya, jangan disingkat-singkat. Seorang laki-laki yang jahat luar biasa, dia menikah pasti ingin mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Seorang perempuan yang biasa menjual diri, Allah tarikan dia menikah ingin mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi sebelum kita bahas ke sana, saya ingin sedikit membahas tentang ada beberapa orang yang merasa, Ustadz saya nikahnya kok susah. Nah, ini tolong yang jomblo-jomblowati telinganya dipasang yang jelas ya. Jangan telinganya dipasang di hidung, tolong didengar ini. Kita malam hari ini sedikit membahas nikah itu mudah ya. Tapi ada sebagian jomblo-jomblowati itu mengatakan nikah itu susah Ustaz.
harus ada resepsi, harus menyiapkan sekian puluh juta, sekian ratus juta. Belum lagi saya mukanya nggak begitu ganteng Ustaz. Mukanya aja pas-pasan, mukanya, hidungnya pas-pasan, matanya pas-pasan, semuanya pas-pasan. Dompet apa lagi? Sehingga susah Ustaz. Nah, sekarang kita pengen tekankan pada malam hari, nikah itu mudah Pak Bu. Para jomblo-jomblowati, nikah itu mudah. Yang membuat susah itu bukan orang lain, kita yang buat susah. Sekarang kita buktikan pada malam hari ini. Nikah susah atau kita yang mempersulit untuk menikah? Buka di kitab manapun, resepsi itu hukumnya wajib enggak? Enggak ada. Saya punya guru Buya Yahya. Waktu saya berada di khidmah, saya diutus dari pondok saya oleh Abu Yahya Bibisan Baharun ke pesantrennya Buya Yahya. Itu Buya Yahya sampai detik ini belum pernah mengadakan resepsi, kata beliau. Saya waktu nikah dikasih uang sama orang tua saya 50 juta. Kemudian saya ngobrol sama istri saya, ini uang 50 juta kalau dibuat resepsi, hitungan jam sudah habis, bahkan menit sudah habis. Daripada uang 50 juta cuma dipakai untuk sesuatu yang ya bagus, cuma cepat habisnya, lebih baik kita gunakan untuk dakwah, diberikan mobil akhirnya. Sehingga dengan mobil itu akhirnya bisa berdakwah, ngisi acara kemana-mana. Tapi Ustaz, di desa kami harus ada siapkan, ada resepsi, cuma jangan maksa. Kalau merasa nikahnya berat, datang ke majelis saya Al-Wasilah, nikah murah, mudah, berkah di sana. Ini termasuk alumninya nih. Ini alumni. Pakai dekor, pakai ini ada di majelis Al-Fakir, majelis Al-Wasilah. Nggak nyampe sejuta, beres semuanya. Makan pakai ayam porsi 10.000 ada. Ngundang 100 orang cuma sejuta, beres semuanya. Sehingga kalau kita lihat yang membuat kita ini susah menikah itu ternyata diri kita yang mengikuti gaya hidup orang lain dalam menikah. Itu yang membuat susah. Nah Ustadz, ini yang membuat saya sekarang ini susah nikah itu apalagi? Ada dua faktor penyebab kita ini yang jomblo-jomblowati nikahnya lama. Satu, yang pertama, apa itu? Banyak memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Apalagi yang laki-laki ini. Saya kalau nikah ntar nih, saya gaji sebulan 1 juta. Ntar harus dibagi 2. Ntar makan apa kalau sudah 2 minggu habis? Akhirnya nggak nikah sampai almarhum, akhirnya jomblo itu. Kalau jomblo harus kenceng nih, sampai mati jomblo, biar sadar lah. Rezeki itu yang menjamin siapa? Allah. Coba untuk gambaran pakai akal sehat kita waktu lagi ada di rahim ibu kita, coba mikir gimana caranya itu makanan masuk ke tempat kita itu. Kalau bukan pertolongan dari Allah, kalau bukan Allah yang menjamin rezeki kita, coba waktu kita mau dilahirkan bagaimana itu, luar biasa. Sampai dalam Al-Quran Allah sudah tekan, saya nggak usah jelaskan, banyak ayat, banyak hadis. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala rizquha. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi bilang innallaha takaffala bi ilmi rizqihi. Allah lebih menjamin rezekinya orang yang belajar ilmu agama. Bahkan yang mondok, yang belajar hadir majelisnya, rezekinya lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Pak Bu, khususnya para jomblo dan jomblowati, jangan banyak memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Jalan saja, yang penting kita berusaha, bekerja maksimal, insya Allah semua rezekinya ada porsinya masing-masing. Kata Nabi, tidak meninggal seseorang kecuali rezekinya semuanya. Kata Nabi, tidak meninggal seorang hamba kecuali rezekinya semuanya sudah Allah berikan kepada mereka, semuanya. Contoh saya Muhammad Novel, rezeki saya ini 100 triliun contoh. 100 triliun. Amin. Kenapa doain saya aja berat ya? Amin. 100 triliun, sehingga saya nggak bakal meninggal dunia kecuali dapat rezeki 100 triliun. Sehingga nggak usah khawatir.
Coba bapak ibu yang sudah menikah, yang sudah jadi alumni lama ini, waktu si bapak mau punya anak pertama, untuk biaya persalinan, nggak punya uang, ngutang sana sini sama keluarga, ada ngasih sedikit, bahkan sebagian nggak ngasih. Sudah capek di rumah, ketemu istri bingung, tiba-tiba ada orang datang, Pak, Bu, maaf, cuma ada sekedarnya, mudah-mudahan bisa nutup untuk persalinan. Nyari kemana-mana, ternyata ada orang yang datang ke rumah kita. Kenapa itu? Rezeki sudah dijamin oleh Allah, tinggal kita usaha saja. Sehingga para jomblo khususnya dan jomblowati ya, tidak usah memikirkan sesuatu yang belum terjadi, khususnya masalah rezeki. Yang kedua, jangan banyak pilih-pilih. Jangan mematok tipe yang harus ideal sesuai kita. Khususnya yang jomblowati nih, yang perempuan-perempuan, awas. Saya mau nikah, tapi syaratnya laki-lakinya harus tinggi. Paling tidak ya sampai 3 meter lah tingginya. Kemudian juga harus putih. Kalau bisa putihnya kemerah-merahan. Kemudian juga kulitnya harus yang halus. Hidungnya saya nggak mau yang mancungnya ke dalam, saya pengennya mancungnya keluar hidungnya. Harus yang kaya, harus cari sendiri. Sampai mati pun mungkin nggak bakal ketemu. Terkadang ini para jomblowati yang perempuan punya keinginan tipe yang luar biasa, tapi nggak pernah ngaca gitu. Pengennya kayak tadi tuh, tapi nggak pernah ngaca. Saya ini siapa? Mondok enggak. Ilmu agama ya lumayan lah, apa cuping-cuping ya, ngaji kuping ya lumayan lah, ada nyantol-nyantol. Pengen dapat anaknya kiai yang ganteng, yang kaya, kalau ada rebutan Anda nomor 1057 gitu. Sehingga tolong, ini yang menjadikan sebab lama nikah ya ini, terlalu banyak pilih, mematok tipe yang harus luar biasa. Nabi sudah katakan, laki-laki perempuan yang ideal, kata Nabi apa? Fatfar bidadidin taribat yadak. Pilih agamanya baik, kamu akan jadi orang yang beruntung. Nabi katakan agama. Sehingga kalau agamanya baik, insya Allah Pak Abu nggak usah khawatir. Ini cerita yang real lagi nih, cerita saya pribadi sudah. Saya sama istri saya Pak Bu, kalau nggak percaya ibu-ibu ntar mampir ke rumah saya di Window Haji, Masjid Muawana belakangnya cuma 100 meter. Saya sama istri saya waktu nadro ta'aruf lamaran, nggak pernah saya ngeliat mukanya. Hidungnya itu mancung keluar ke dalam, kiri kanan, saya nggak pernah tahu. Saya tahu istri saya pertama kali kapan? Setelah saya agit, setelah saya mengatakan qabil tuh tazwijah wa nikah bir mahril madkur. Selesai, saya dibawa sama abi, saya punya mertua, dibawa, itu pertama kali saya ngelihat. Kenapa saya mantap? Saya ingat janji Nabi, engkau pilih agamanya baik, maka engkau akan jadi orang yang beruntung. Saya yakin Nabi nggak mungkin dusta, Nabi nggak mungkin bohong. Yang Nabi katakan itu the best of the best, bagus di atas bagus. Kalau iklan pakai minuman ini, minuman paling segar, pret, pasti ada yang segar lebih daripada yang ini. Itu iklan, sponsor. Kecap nomor 1, pasti ada yang nomor 1 yang lainnya lagi. Kecap paling murah, ada yang lebih murah lagi. Tapi kalau sudah Nabi yang menyampaikan, pilih agamanya baik, engkau akan jadi orang beruntung. Sehingga saya sangat yakin. Karena kalau boleh bisik-bisik, saya tadinya tuh nggak pengen cari yang Bandung, nggak pengen cari yang ini. Pokoknya kriterianya bukan istri saya lah. Dulu jangan ramen tadi rumah nih. Tapi saya yakin waktu saya nikah, loh, yang saya nggak mau semua tipenya dari istri saya. Cuma kata saya punya nenek, karena orang tua saya sudah meninggal semuanya. Nenek saya yang ngurus. Saya cuma tanya, nenek, ini agamanya bagaimana? Bagus, Bal. Orang tuanya bagaimana agamanya? Bagus. Bismillah. Sudah. Alhamdulillah. Nikah. Ya namanya rumah tangga. Ya namanya cekcok itu pasti ada. Bahkan kata kita punya guru Buya Yahya itu, orang nikah baru kelihatan krok, baru kelihatan kayak akur itu setelah 4 tahun biasanya. Kadang-kadang aja offset sampai 10 tahun masih aja ada UFO terbang di rumah itu. Nah, sehingga para jomblowati ya, Anda itu nggak usah tebar pesona.
Nggak usah update status di Instagram yang aneh-aneh. Ada perempuan tuh selfie sehari 24 kali setiap jam, sampai bingung mau selfie ketemu kuburan, di selfie kuburan. Alasannya apa? Biar ntar barangkali Ustadz ada laki-laki yang lihat Instagram saya. Saya ingatkan, hei para jumlawati, tolong didengar nih ya. Jangan pura-pura tuli nih. Yang baik akan Allah pasangkan dengan yang baik. Yang jelek akan Allah pasangkan dengan yang jelek. Ada perempuan hobinya jadi kelelawar. Tahu perempuan kelelawar? Jadi kalong itu kalau pagi, siang, sore di rumah. Tapi kalau sudah maghrib, gentayangan kemana-mana sudah. Sehingga kalau dia menikah, buktikan nggak jauh-jauh dapat laki-laki yang kalung wewe, yang gentayangan kayak gitu sudah. Makanya wahai perempuan yang soleha, para jumlawati, nggak usah tebar pesona, nggak usah update wajah Anda di media sosial. Anda jadi perempuan yang di rumah, nggak keluar dari rumah kecuali ditemani sama mahramnya atau sama orang tua. Entar itu di luar sana, itu ada kiai-kiai yang mencarikan untuk anaknya yang baru selesai mondok. Itu tak kalah kiai itu mencari, saya yakin 1000% kiai itu nggak bakal nyari yang cantik, yang kaya, tidak. Yang dicari perempuan yang soleha, yang agamanya baik, yang perempuannya itu cuma di rumah, tidak keluar rumah kecuali kalau ada hajat, keluar pun sekedarnya saja. Itu yang dicari, sehingga Anda gak usah khawatir. Ustadz Habib, kalau saya nggak pacaran, saya tidak sebar pesona, saya tidak pakai minyak wangi yang bisa dicium 30 km perjalanan, kira-kira ntar saya bisa dikenalin dah sama laki-laki di luar sana. Gak usah khawatir. Allah sudah janji, kamu jadi perempuan yang baik, Allah kirimkan laki-laki yang baik. Muliakan diri Anda wahai perempuan, Allah akan kirim laki-laki yang lebih memuliakan diri Anda sebagaimana Anda memuliakan diri Anda. Tapi kalau Anda sebagai jomblowati saat ini tidak bisa memuliakan diri, tebar pesona, minyak wangi 3 km dipakai, terus bedak hadir acara kayak gini, bedak yang tebel dipakai kayak gitu, entah kalau nikah pun nggak jauh-jauh seperti itu. Nah, ini 2 faktor yang menyebabkan biasanya laki-laki perempuan lama menikah. Tapi ternyata setelah saya lihat-lihat lagi, ada satu lagi nih yang ketinggalan. Beb, enggak, saya siap menikah, saya nggak banyak mikir, saya nggak banyak pilih agamanya baik. Tapi ada satu, dia punya apa? Orang tua saya. Orang tua saya melarang saya, Beb. Apa alasannya? Ini setelah saya cermati nih, jadi saya pura-pura jadi profesor di lapangan ini. Saya lihat, ternyata ada salah satu adat budaya, tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, tidak ada ulama yang menjelaskan tentang masalah ini. Artinya ini tidak tahu, cuma adat budaya yang merepotkan, memberatkan, bahkan bertentangan dengan Nabi Muhammad. Tidak boleh dipertahankan. Apa itu? Saya nunggu kakak saya. Buka Al-Quran, buka hadis, buka kitab, mau dari fikihnya, mau dari tasawufnya, buka. Ada nggak keterangan kalau nikah harus nunggu kakaknya dulu menikah? Tidak ada. Saya paling tidak babu pernah ngurus 2 kasus kayak gini. Saya kesian. Beb, saya mau nikah. Ya alhamdulillah. Calonnya ada? Ada, insya Allah, Beb. Baik. Apa ya? Orang tua saya, Beb. Kenapa? Saya punya kakak 3 belum menikah, sama perempuan 1 belum menikah. Saya datang ke rumahnya. Padahal agak jauh dari rumah saya. Orang Indramayu. Agak jauh. Saya datang ke sana. Saya urus. Kebetulan abahnya sudah meninggal. Tinggal ada ibunya sama kakaknya. Saya duduk. Saya tanya, setelah panjang lebar basa-basi, Kang, kapan mau nikah? Wallahu a'lam bishawab, Habib. Kapan Kang nikah? Wallahu a'lam bishawab. Kapan nikah? Wallahu a'lam bishawab. Yang perempuan, wallahu a'lam bishawab. Ini terus gimana? Subhanallahumma. Ini yang kadang-kadang terjadi di masyarakat. Wahai para orang, jangan persulit. Sungguh kalau Anda persulit anak Anda untuk menikah, kemudian dia pacaran, dia telepon, SMS-an, dosanya ngalir ke Anda wahai para orang tua. Kalau anak pengen menikah, calonnya sudah ada, baik agamanya, bismillah. Jangan dipersulit. Oh, Beb, kalau di tempat saya kalau kayak gitu harus menyiapkan baju seperangkat sama uang 150.000. Astagfirullahaladzim. Adat budaya
boleh dipertahankan dengan dua syarat. Satu, tidak melanggar syariat Nabi Muhammad. Kedua, tidak memberatkan. Itu memberatkan dan bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad, memaksa itu. Sehingga tolong wahai orang tua jangan dipersulit. Nabi punya doa khusus kepada mereka para orang tua yang kayak gini. Allahumma skuk man syaqqa ala ummati. Ya Allah, persulitlah urusan orang yang mempersulit urusan orang lain. Para ulama lebih menegaskan orang tua yang mempersulit anaknya untuk menikah, Allah lebih persulit urusan dia di dunia sebelum di akhirat. Makanya Mbak Bu kalau punya warung kok tiba-tiba agak sepi agak ini, coba cek mungkin punya anak ada yang dipersulit nikahnya. Kalau anak mau nikah tinggal dicek calonnya agamanya baik enggak, orang tuanya baik enggak, keluarganya baik enggak, bismillah. Saya nikah sama istri saya itu bareng sama kakaknya, nggak ada masalah, nggak ribet-ribet. Makanya tolongin jawab para ustadz, kiai, ulama, tolong ini juga harus dihadirkan. Kesian saya pribadi, saya pernah 2 kali ngurus, kesian. Sudah mau nikah, sudah kebelet mau nikah. Kalau kebelet kencing kamar mandi, kalau kebelet yang itu mau kemana? WC. Jadi tolong ini ustadz, kiai, ulamanya, RT RW, tolonglah dibantulah. Sampai kita ini di majelis saya di Al-Wasilah, saya sampai membuat sekarang program nikah itu mudah. Kalau nggak percaya ini yang ngurus nih, ini orangnya, tunjuk langsung. Kemarin saya datang, saya data semuanya, ternyata alhamdulillah peminatnya lumayan banyak. Laki-lakinya 6, perempuannya 6, pas lagi tuh. Sampai yang duda-duda pada daftar lagi tuh. Kenapa? Sampai teman-teman saya bilang ya di majelis sesepuh ini, Beb, ngapain sih Beb? Ya Allah, ini sudah ada program majelis malam Kamis, ada program ngopi, ada program suling. Ini ngapain Beb program lagi, makin puyeng Beb. Anak bilang kalau mau masuk ke surga gasnya harus pol, remnya harus blong. Kalau mau masuk surga, kalau cari dunia aja gaspol. Cari dunia aja gaspol, sakit bela-belain kerja. Kalau buat ke surga harus gasnya pol, remnya harus blong. Kenapa? Karena nikmatnya lebih dari dunia. Nah sehingga para orang tua tolong jangan dipersulit, dan ustadz kiai ulama tolong hadirlah di tengah-tengah masyarakat yang seperti ini, kesian. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Paling tidak di sini ada 2 perkara yang kita ingin hadirkan pada malam hari ini. Yang pertama, kalau ingin mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah harus tahu tugasnya masing-masing. Tanggung jawab saya ini apa? Kita kalau kerja di pabrik, contoh bagian apa itu? Office boy ya, yang bagian bersih-bersih. Itu harus tahu tugasnya. Sehingga jangan sampai office boy duduknya di kursi manajer, dikeplak ntar itu. Orang kerja di pabrik itu harus tahu tugasnya apa, sehingga benar kerjanya. Direktur kerjanya apa, kemudian bagian marketing bagiannya apa, semuanya jelas, sehingga pabriknya, perusahaannya jalan. Kenapa? Teratur, tahu tanggung jawabnya masing-masing. Begitu juga orang menikah, suami harus tahu tanggung jawab saya apa, tugas saya apa. Istri juga harus tahu tugas saya apa, sehingga rumah tangga yang saling memiliki tanggung jawab masing-masing, tahu tugasnya masing-masing, pasti berjalan lancar. Dapat ketenangan, kecintaan, kemudian kasih sayang. Tapi kalau suami nggak tahu tugasnya, istri nggak tahu tugasnya, ya itu tadi UFO. Baru nikah seminggu aja UFO sudah mulai terbang, planet mungkin ada di rumahnya. Ribut sana sini dikira main hadro di rumah, ternyata piring panci wajan terbang kemana-mana. Kenapa terjadi seperti ini? Karena kadang suami tidak tahu tanggung jawabnya, istri tidak tahu tanggung jawabnya, nggak tahu tugas. Sehingga pada malam hari ini, khususnya kepada Akhina Dedi, ini harus tahu tugas saya sebagai suami ini apa. Kalau yang sama-sama kita ketahui, seorang suami pasti wajib mencari nafkah. Saya 2 hari yang lalu, kemarin 2 hari yang lalu, saya ngantar anak kesepuhan Kiai di Window Haji. Kemudian di sana ada Pak Lebay ya. Pak Lebaynya tuh dengan tegas, karena Pak Lebaynya kata keturunan Batak. Bilang si gota aliknya tuh kayak mengajak ribut itu. Itu ada si gota aliknya jelas. Saya kalau selama 2 tahun meninggalkan istri saya akan jatuh cerai. Saya kalau selama 4 bulan atau 3 bulan itu tidak memberikan nafkah kepada istri saya akan jatuh talak. Itu jelas.
Dan itu tanggung jawab. Makanya wahai para suami, jangan sampai kita ini menjadi suami yang zalim. Sudah tahu kita ini sebagai suami kok nggak kerja, Anda mau jadi apa? Sudah nggak kerja, ngabisin kopi banyak lagi. Kopi, nyuruh istri kayak nyuruh pembantu kopi ada nih. Nanti kita bahas di poin yang terakhir. Hah? Cai. Nah, sehingga di sini harus tahu tanggung jawabnya. Nah, kalau mencari nafkah, saya yakin itu sudah maklum, sudah banyak diketahui. Tapi yang satu ini nih, ya kadang-kadang suami kurang paham. Padahal Nabi sangat menegaskan di dalam masalah apa itu? Seorang suami harus memberikan pendidikan agama. Pendidikan agama. Sampai Nabi menjelaskan dalam hadis ada namanya suami yang dayus. Suami dayus. Siapa itu dayus? Suami yang tidak peduli kepada kejelekan istri. Man la yaghor li ahli. Istrinya maaf membuka kerudungnya, membuka aurat, dibiarkan. Istrinya nggak sholat, dibiarkan. Istrinya suka ngerumpi di warung sayur, dibiarkan. Istri tontonannya nggak baik, dibiarkan. Ini suami walaupun di ahli surga, sudah di depan pintu surga, akan diseret sama istrinya ke neraka bareng-bareng. Itu dayus. Bahkan dikatakan tidak bakal mencium bau surga. Jangankan masuk, mencium saja Allah haramkan. Kata para ulama, bau surga bisa dicium dalam jarak perjalanan 500 tahun. Tapi suami yang model kayak gini diharamkan menciumnya. Apalagi masuk mencium aja tidak boleh. Makanya para suami hati-hati. Anda sudah mengambil itu, Anda punya anak, seorang perempuan yang sekarang menjadi istri Anda, itu tanggung jawab dunia dan akhirat Anda. Kejelekan istri, kejelekan Anda wahai para suami. Kalau Anda tidak mau mengingatkan, kalau Anda acuh. Tapi kalau kita sudah mengingatkan terus, istri tetap dengan kejelekannya, maka itu tanggung jawab istri. Tapi selama menjadi istri kita, wajib kita mengingatkan. Sampai kapan? Sampai istri meninggal atau kita sebagai suami meninggal. Sehingga para suami tolong ingat, ajari istri kita untuk menjadi istri yang soleh, istri yang baik. Kemarin saya mendengar ceramah saya punya guru, Dr. Ustadz Habib Segah Baharun. Beliau itu sedang meneliti kira-kira gimana caranya kalau terjadi keributan. Suami kekeh dengan pendapatnya, merasa benar. Istri kekeh, merasa benar dengan pendapatnya. Ini solusi yang terbaik untuk mendamaikan dalam kasus kejadian seperti ini seperti apa? Karena semua merasa benar. Akhirnya beliau jawab, caranya itu dengan dibawa ke majelis taklim. Makanya kepada akhirnya Dedi, kalau sudah menikah majelis taklimnya harus makin rajin bawa istri. Karena berapa banyak suami istri yang ribut setelah dibawa ke majelis taklim itu sudah selesai. Kenapa? Dapat ilmu di sana. Dan gak sedikit, banyak. Karena untuk mendapat rumah tangga yang sakinah wa warahmah pasti harus ada ilmunya. Apa itu? Belajar ilmu agama. Makanya saya selalu menghimbau wahai para jomblo, wahai para jomblowati, ya. Kalau Anda mau nikah, tolonglah yang perempuan belajar sama ustadz kayak ulama atau sama ustazah. Bagaimana menjadi istri yang soleha, bagaimana menyikapi perbedaan, bagaimana kalau lagi suami saya marah, tanya. Para suami gitu juga. Paling tidak minimal kalau mau nikah ya kayak gini. Adalah paling nggak acara memanggil seorang ustadz kayak ulama ataupun habib untuk berceramah, untuk menjadi bekal. Tapi tolong diseleksi, ini maaf sekali lagi. Jangan sampai kita memanggil ustadz, memanggil kiai ulama, tapi isinya itu semuanya guyon. Yang saya kesian itu kesian yang mau nikah. Ditanya dapat apa? Dapat lucu. Makanya saya alhamdulillah, saya sama Pak Kadus Ono itu beberapa kali ke rumah cerita. Alhamdulillah Beb, di tempat kami di Pemulihan ini, untuk kalau berkaitan masalah tausiah, ceramah keagamaan, sekarang kita sudah agak selektif. Memilihnya betul-betul kita pengen belajar. Kita ceramah nggak pengen lama-lama, pengen ceramah paling lama ya sejam lah, tapi isinya tuh ada. Dan itu memang yang kita inginkan. Sehingga kalau bisa, kalau kita ini pengen ngundang ustadz ceramah, paling nggak kita tahu ini ustadz ceramahnya bagaimana. Paling tidak kita tanya sebelum ke sana, atau mungkin di YouTube ada di Facebook. Karena kita mengundang beliau-beliau ini untuk belajar ilmu agama, bukan untuk ketawa. Kalau ketawa panggil pelawak saja.
Sehingga di antara yang mengeraskan hati seseorang itu, kata para ulama, apa itu? Adalah ad-doha, yaitu ketawa. Apalagi naudzubillah min dzalik, kadang-kadang dijadikan mainan ayatnya, hadisnya, ucapannya jorok. Ini bagaimana mau berkah? Kalau saya pribadi kesian yang mau nikah, kesian yang mengadakan acara walimatul khitan. Nah, sehingga harus belajar ilmu agama. Kalau sekarang ini semangat, setelah menikah harus lebih semangat lagi. Karena dengan belajar ilmu agama itulah kita akan selalu menjadi lebih baik. Ketakwaan itu harga mati kalau orang pengen mulia di akhirat. Tapi orang tidak akan mendapatkan ketakwaan kecuali dengan belajar ilmu agama. Buka kitab Ta'limu Ta'lim di awal-awal. Imam Az-Zarnuji pengarang kitab Ta'limu Ta'lim mengatakan, apa beliau katakan? Surifal ilmu li'annahu wasilatan ila taqwa. Ilmu menjadi mulia, menjadi agung luar biasa. Kenapa? Karena ilmu menjadi perantara orang menuju kepada ketakwaan. Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di antara kalian di hari kiamat yang paling bertakwa. Tapi orang tidak akan bisa bertakwa kecuali dengan belajar ilmu agama. Oleh karenanya harus tahu tanggung jawabnya. Kemudian kalau seorang istri simpel cuma satu, apa itu? Taat sama suami, ngurus. Jadi jangan cuma taat, iya, urus suami itu. Ada seorang istri cok, iya, urus. Suami datang jam berapa ini? Jam 4. Suami datang jam 5 lah. Kita ini sebagai istri jam 4 tuh sudah siap-siap, sholat asar sudah selesai, sudah mandi, pakai wangi-wangian, pakai baju khusus. Suami datang senang, disambut. Karena Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, istri yang paling baik itu istri yang seperti apa? Istri yang solehah itu istri yang seperti apa? Kata Nabi, istri yang solehah adalah seorang istri yang kalau suami melihatnya itu senang banget. Walaupun sudah giginya sudah rontok hilang, tapi senang aja suami ngeliatnya. Yang kedua kata Nabi, kalau suami meninggalkan istri ini, suami itu tenang, tidak was sampai nyewa satpam 7 suruh jaga rumahnya. Nah, sehingga Anda, wahai para istri, kalau ingin menjadi istri soleha, pikirkan dua perkara tadi. Sebagaimana suami saya kalau ngelihat senang. Bagaimana kalau suami saya waktu meninggalkan saya dalam keadaan tenang, itu yang dipikirkan. Makanya Bu, ini tolong diingat nih, jangan suka nyalain suami. Beb, suami saya kalau ke rumah cuma sebentar, Beb. Udah berangkat pagi, pulang menjelang maghrib, habis maghrib keluar ke pos kampling, kadang ke temennya, pulang jam 10 cuma tidur, ngorok lagi. Pagi berangkat aja gitu terus ya, Pak. Suami saya ini nggak tahu akhlak. Ini koreksi wahai para istri. Kalau masalah rumah tangga itu jangan cuma menyalahkan pasangan kita, nggak suami, nggak istri. Ini dulu nih, koreksi diri kita. Kenapa suami saya kalau di rumah tuh nggak betah? Cari tahu, wahai para istri. Sampai dulu tuh ada istilah pelakor. Tahu pelakor, Bu? Tahu pelakor? Saya tahu karena bukan medsos ini. Pelakor tuh katanya apa? Perebut apa penculik? Oh, tahuan tuh, Be. Perebut laki orang, pelakor. Coba pelajari, pelakor-pelakor yang muncul itu kenapa? Ini rata-rata kenapa? Karena istri itu tidak bisa melayani suami. Melayani itu, maaf Bu ya, ini majelis mulia Pak, bukan hanya masalah kasur, bukan. Melayani itu bagaimana suami itu kalau mau berangkat kerja dilepas dengan senyuman, disiapkan tehnya, kopinya, sarapannya. Kemudian kalau pulang ke rumah, bagaimana dia disambut, bagaimana dia itu diajak ngobrol apa semuanya. Sehingga suami saya yakin betah. Tapi kadang-kadang enggak kayak gitu kan. Suami pulang jam 5 ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Suamimu, Dek. Bang, masuk lewat jendela, Bang. Sinetronnya lagi rame. Suami baik-baik diajari jadi maling. Sehingga jangan salahkan. Suami nggak betah kalau sudah di rumah. Masya Allah. Istri ini kayak punya 2 suami. Siapa itu? HP. Kalau sudah sama suami, Bang, taruh dulu Bang, lagi diskon ini, tarik.
Makanya saya selalu berpesan, kalau para istri pengen betul-betul fokus, kalau sudah ada di hadapan suaminya, HP-nya taruh, jangan dipegang. Kalau sudah ngurus suami, sudah ini, baru pegang kita punya HP. Kalau bisa izin, karena Anda izin itu ibadah semuanya. Bagaimana Ustaz agar saya bisa maksimal ngurus suami? Pandang suamimu sebagai surga, titik, selesai. Pandang suami sebagai surga. Wahai para istri, surganya istri itu paling enak, nggak ribet. Nabi jelaskan, kalau ada seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho, ikhlas, senang, artinya dengan semasa hidupnya istri ngurus suaminya ridho, kata Nabi, Allah akan masukkan itu istri ke pintu surga dari manapun dia inginkan, dari manapun. Suami nggak bisa, Bu, kayak gitu. Ibu cuma ngurus saja. Sampai dalam kitab Adabul Islam fi Nidamil Usrah, karya Sayyid Abuya Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, buku menjelaskan bagaimana mendapatkan rumah tangga yang sakinah wa warahmah. Di sana jelaskan, wahai para istri, kalau sudah suamimu di rumah, tinggalkan baca Quran, tinggalkan zikirmu, tinggalkan sholawatmu, tinggalkan sholat sunnahmu, urus suamimu. Tinggalkan semuanya. Kenapa? Karena surga Anda adalah pada suami. Urus suami. Sehingga nggak usah ribet-ribet, Bu, ya. Kalau sudah suami di rumah, pandang dia sebagai surga kita. HP taruh, urus yang benar. Meninggal pada saat itu Allah masukkan ke surga. Nggak pakai dihisab, nggak pakai lewat mahsyar, nggak pakai lewat mizan, nggak pakai tempat periman kitab, nggak pakai syarat langsung. Syaratnya apa, Bu? Cuma ngurus suami. Simple. Nggak usah berbanyak ibadah sunnah, zikir, sholawat. Kalau suami sudah di rumah, ngurus saja. Nabi katakan surga pintu manapun. Ini kalau para istri semua yang hadir di sini nih, atau yang menyaksikan dengar, surganya sama suami, saya yakin nggak ada itu yang namanya pelakor, game over, musnah itu pelakor, tekor, nggak ada lagi itu pelakor. Cuma pelakor kok kesini-sini makin ada, makin ramai. Kenapa? Ya itu. Istri kalau sudah suaminya pulang ini nggak diurus, apalagi kalau sudah alasan punya anak. Maaf suamiku, cintaku terbagi menjadi dua. Itu nggak usah diucapkan, suami juga paham. Cuma Anda atur waktu. Bang, maaf ya, saya ngurus anak dulu. Itu suami merasa dihargai, beda, Bu. Kita suami ini sebetulnya pengen dihormati. Maaf, kita laki-laki ini gengsinya agak gede ini. Kita ngurus anak, ibu izin, bang maaf ya, sebentar, kalau sudah ini ntar baru ke abang. Itu kita sebagai suami merasa dihargai sekali. Cuma kan sekarang kan enggak, mentang-mentang udah punya anak, suami sampai ngorok dibiarin ya. Kita punya anak mau 2, mau 3, sampai 17 sekaligus. Kalau kita lagi ngurus, kita punya anak urus, tapi tolong kalau suami saya datang, adalah obrolan dulu, izin dulu, ngobrol apa, sehingga suami merasa dihargai, sehingga suami merasa betul-betul luar biasa. Bahkan kalau istilah tadi apa di awal, poligami itu, kalau seorang istri nggak mau dipoligami, saya yakin kalau istri ngurus dengan maksimal, saya yakin suami nggak bakal itu namanya poligami. Poligami itu syariat Nabi, sehingga kalau ada seorang perempuan mengingkari poligami bisa kafir itu perempuan. Bisa keluar daripada agama Islam. Kenapa? Karena itu ajarannya Nabi Muhammad SAW. Tapi hampir sebagian besar orang istri tidak mau dipoligami. Tapi Anda tidak boleh ingkar. Bagaimana caranya? Ikat suami Anda agar tidak poligami. Bukan dengan tali, dengan tambang, mati suami. Ikat dengan perhatian, ikat dengan cinta, ikat dengan kelembutan, sehingga dia betah di rumah. Kemudian yang terakhir, yang kedua, untuk mendapatkan rumah tangga yang sakinah wa warahmah, jangan saling tuntut menuntut. Suami punya kekurangan, istri punya kekurangan. Saya menikah bukan untuk saling tuntut menuntut, tapi saling mengisi kekurangan antara satu dengan yang lainnya. Saling mengisi. Ntar akhirnya Dedi ntar menikah besok. Setelah seminggu nikah ini sudah mulai paham, oh ternyata istri saya ini Enis punya kekurangan A, B, C. Kita sebagai suami bukan memandang kekurangan, tapi kita memandang bagaimana saya menyempurnakan kekurangan saya punya istri. Ini yang benar rumah tangga.
Setelah seminggu ntar ukhtuna Ainis tahu, oh ternyata suami saya Kang Dedi ini punya kekurangan seperti ini A, B, C. Saya sebagai istri mengisi kekurangan tersebut, saya bantu untuk menyempurnakannya. Ini rumah tangga yang benar. Istri masak, ternyata masakannya nggak enak, jangan kita caci maki dengan itu semuanya, tapi kita bantu bagaimana masakannya menjadi enak. Suami kerja, ternyata gajinya nggak besar, bagaimana kita bisa menjadikan suami itu tidak sakit hati dengan gaji yang kecil memberi kepada kita. Jadilah seorang istri yang bersyukur. Jadi kalau sudah saling mengisi itu enak. Termasuk maaf ini sepele, jarang dibahas, cuma sering banyak terjadi perceraian gara-gara ini. Apa itu? Masalah orang tua sama mertua. Masalah orang tua sama mertua ini maaf ini perlu dibahas sedikit ini. Terkadang kita sebagai suami melihat kita punya istri ini sama orang tuanya kurang baik, kurang akrab sama orang tuanya, bukan sama mertua, sama orang tuanya. Nah, kita sebagai seorang suami bagaimana kita mengisi kekurangan ini? Kalau kita perhatikan sebulan sekali ke sana, nggak bawa apa-apa buat orang tuanya. Sehingga bagaimana ini? Atau terkadang kebalik. Kadang kita punya istri sama orang tua kita nggak dekat, atau sama mertua nggak dekat. Kita punya pasangan. Ini caranya bagaimana? Jangan ngamuk. Kamu nih sama orang tua saya kok nggak baik ya? Saya sama orang tuamu baik. Oh, ribut pasti ini. UFO terbang lagi ntar. Ini kadang sepele, cuma kadang banyak terjadi dan sampai perceraian ini. Bagaimana cara untuk mengingatkan pasangan kita yang kurang baik sama orang tua kita atau sama mertuanya? Caranya ajari pasangan kita untuk makin baik sama orang tuanya, bukan orang tua. Jadi bukan caranya kita ngajak pasangan kita untuk baik sama orang tua kita, tapi ajari dia untuk makin baik sama orang tuanya. Buahnya, hasilnya, pasangan kita akan makin baik sama orang tua kita. Contoh, kalau mau sebulan sekali kita biasanya ke rumah mertua, ke orang tua kita punya pasangan. Contoh ke rumah istri kita. Waktu mau ke sana biasanya nggak bawa apa-apa. Tatkala berangkat kita tanya, ini kita mau kemana? Ya agenda rutin bang, apa? Ya ke rumah orang tua saya, kan sebulan sekali. Oh iya, masa ke rumah orang tuamu nggak bawa apa-apa? Terus gimana bang? Ya mampirlah beli jeruk setengah kilo, kemudian beli apa? Oh gitu bang, iya beli. Kemudian setelah itu kita membesarkan istri kita, biar makin dekat sudah nih kamu yang ngasih. Coba lihat besok. Kemarin istri kita ini kurang baik sama orang tua kita, kurang baik. Cuma kita makin baik sama orang tua dia. Coba lihat bulan depan gantian ke rumah orang tua kita. Kemudian kita sengaja nggak beli jeruk, nggak beli apa. Setelah itu istri kita tanya, bang mau kemana? Ya biasa sebulan sekali ke rumah orang tua saya. Bulan kemarin kan ke rumah orang tuamu, sekarang ke rumah orang tua saya. Bang kemarin ke rumah orang tua saya beli jeruk, beli anggur, beli rambutan. Masa sekarang ke rumah orang tuamu tidak beli apa-apa? Malah istri kita yang ngajari kita untuk baik sama orang tua kita. Akhirnya istri kita baik sama orang tua kita. Itu caranya. Jadi jangan dituntut, tapi ajari pasangan kita untuk makin dekat dengan orang tuanya. Buahnya maka dia akan makin dekat dengan orang tua kita. Disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Pentingnya kalau mau nikah belajar bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang istri. Sehingga paling tidak kalau mau mengadakan acara sepertinya, tolong panggil ustadz, kiai, ulama berceramah tentang masalah rumah tangga sehingga bisa jadi bekal. Tapi ingat, kalau cuma mengandalkan pengajian yang cuma sejam ini pasti kurang. Lalu bagaimana caranya? Setelah selesai menikah, makin dekat dengan ustadz, kiai, ulama, istiqomah hadir majelis taklimnya, sering belajar dengannya, sering bertanya. Disitulah buah rumah tangga yang sakinah wa warahmah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Adapun doa ntar akan ditutup oleh para kesepuhan ustadz kiai yang ada di tempat ini. Dan saya mohon Bapak Ibu jangan bubar dulu ya. Ntar bubarnya ditutup doa sama MC, baru ntar kita bubar ya. Baik, itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Sama jangan lupa ya, tolong doakan Akhina Dedi dan Ukhtina Ainis yang besok akan menikah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, sampai Allah berikan rumah tangga yang sakinah wa warahmah, dan rumah tangganya menjadi sebab beliau makin mulia di dunia sampai di akhirat, makin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah berikan semua kebaikan di dunia sampai di akhirat. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan.
Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhiral kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.